Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL 5009 Penginderaan Jauh Geologi, topik 12, aplikasi SAR untuk eksplorasi geotermal. Segmen 5, kuantifikasi kelurusan. Selain untuk mempermudah analisis lebih lanjut dari kelurusan yang diekstrak dari citra SAR, kuantifikasi kelurusan bisa digunakan untuk memperkirakan permeabilitas rekahan yang ada di permukaan. Penghitungan densitas kelurusan merupakan upaya untuk melakukan kuantifikasi kelurusan berdasarkan ukuran grid yang ditentukan. Densitas bisa dihitung berdasarkan 3 kriteria yang ada pada kelurusan tersebut, yaitu pertama, jumlah kelurusan dalam satu grid disebut sebagai densitas frekuensi. Kedua, panjang kelurusan dalam satu grid disebut sebagai densitas panjang. Dan ketiga, jumlah perpotongan kelurusan per grid disebut dengan densitas perpotongan. Berikut ditunjukkan ilustrasi penghitungan densitas frekuensi atau LF untuk jumlah kelurusan K. Densitas panjang atau LL untuk total panjang kelurusan L. Dan densitas perpotongan atau LI untuk jumlah perpotongan kelurusan I dalam satu grid X. Besarnya ukuran grid terhadap luas keseluruhan area kajian akan mempengaruhi peta densitas kelurusan yang dihasilkan. Semakin kecil ukuran grid, maka variasi densitas lokal akan terdeteksi semakin banyak. Tetapi pola umum akan berkurang atau bahkan tidak tampak. Sebaliknya, semakin besar ukuran grid, maka variasi densitas lokal yang terdeteksi semakin sedikit. Tetapi pola umum akan terlihat lebih jelas. Untuk sistem geotermal di lapangan vulkanik, media permeabel umumnya berasal dari rekahan, sesar, dan zona rusakan atau damage zone, yang tampak dari citra satelit SAR berupa kelurusan seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya. Parameter kelurusan inilah yang mengontrol tinggi dan rendahnya nilai densitas kelurusan. Berdasarkan penelitian Saipullah dan kawan-kawan 2018 bahwa anomali tinggi densitas panjang kelurusan atau LL memiliki kesesuaian pola dengan keberadaan sesar. Sedangkan densitas frekuensi atau LF dan perpotongan atau LI lebih merepresentasikan permeabilitas rekahan yang tampak di permukaan. Berikut ditunjukkan aplikasi densitas kelurusan terhadap keberadaan zona manifestasi permukaan di lapangan geotermal yang sudah berproduksi. Untuk dimensi area kajian 24 x 24 km diperoleh kesesuaian antara anomali tinggi densitas panjang dengan keberadaan sesar yang ditandai dengan garis putih dan manifestasi permukaan apabila dimensi gridnya sebesar 1 x 1 km. Perubahan ukuran grid, baik lebih tinggi atau lebih rendah, akan menyebabkan kesesuaian ini berkurang atau tidak ada hubungan lagi. Anomali tinggi densitas panjang, LL, lebih dari 6 km per kilometer persegi, sebagian besar berada di zona sesar dan manifestasi geotermal. Diinterpretasikan sebagai zona yang memiliki permeabilitas rekahan tinggi dan berperan sebagai media bagi fluida untuk keluar ke permukaan yang ditandai dengan keberadaan manifestasi ini. Berikut ditunjukkan aplikasi di lapangan geotermal lainnya dengan dimensi kajian yang lebih kecil. Dari percobaan yang dilakukan, ukuran grid yang optimal untuk pembuatan peta densitas kelurusan dengan dimensi area kajian 8 x 7 km adalah 50 x 50 meter. Keberadaan permeabilitas tinggi di permukaan didefinisikan dengan kemunculan manifestasi geotermal seperti zona alterasi dan solfatara, keberadaan mata air, panas, dan pusat erupsi. Anomali densitas frekuensi atau LF yang tinggi berada pada zona manifestasi berupa alterasi batuan dan mata air panas, serta pusat erupsi. Struktur geologi referensi ditandai dengan garis hitam dan manifestasi geotermal pada zona ungu dan sesar permeabel
garis orange berada pada anomali densitas frekuensi tinggi juga. Demikian pengiraan jauh geologi topik 12 segmen 5. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.